Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wanshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur masih diberikan Allah nikmat sehat, nikmat iman, dan tentunya juga nikmat keinginan belajar sehingga kita masih bisa lagi Allah kumpulkan lagi di sini dalam keadaan sehat dan afiat dan masih mengkaji kitab yang sama yaitu kitab Safinatun Najah yang mana ini dua pekan lalu vakum ya. Sebenarnya kajian fikih ini adalah kajian yang harus sering dikaji, harus sering dimurojaah. Karena apa? Karena fikih termasuk salah satu dari ilmu yang wajib dan fardu ain setiap kita untuk mengetahuinya. Jadi kalau ini sedikit sharing kepada teman-teman yang mungkin nanti menemui kendala atau menemui apa ya. Jadi dalam kondisi hari ini, dunia yang penuh dengan distraksi, dunia yang penuh dengan masalah yang rumit, dunia yang penuh dengan dinamika yang sangat luar biasa ini, sebagai seorang muslim kita punya rambu-rambu yang harus untuk terus kita jalani di tempat itu. Dan harus ada rambu-rambu yang kita pegang agar hidup ini kita bisa selamat dunia dan akhirat. Salah satu hal yang harus dipunya untuk kita bisa selamat dunia dan akhirat adalah ilmu. Sedangkan ilmu itu ada banyak. Ilmu itu bisa beragam. Bahkan ilmu syariat dan ilmu yang eksak aja itu sudah banyak macamnya dan ragamnya. Akan tapi apakah kita punya kewajiban untuk mempelajari semuanya atau tidak? Jawabannya adalah kita tidak berkewajiban untuk mempelajari semuanya, yaitu baik ilmu syariat ataupun ilmu eksak. Hanya saja di antara kedua ilmu-ilmu tersebut ada yang penting untuk kita pelajari, ada yang sangat penting untuk kita pelajari, dan ada yang nggak penting untuk kita pelajari. Salah satu ilmu yang sangat penting untuk kita pelajari adalah ilmu fikih ini. Karena fikih ini berkaitan erat dengan yang namanya ibadah. Dan fikih itu selalu berkaitan erat dengan perkataan kita, perbuatan kita, diamnya kita, dan geraknya kita. Fikih membahas tentang af'alul ibad, tentang seluruh perbuatan hamba mulai dari dia bangun tidur sampai dia mau tidur lagi. Oleh sebab itu, seseorang itu wajib mempelajari dan mengedepankan ilmu fikih dulu daripada ilmu-ilmu yang lain. Makanya nanti kalau misalnya ada kajian kajian dihadiri oleh ustadz terkenal misalnya, katakanlah oleh Ustadz A atau Kiai Haji A, B, C, D misalnya, ngaji kitab usul fik. Nah, sementara yang kita butuhkan adalah ilmu fikih. Maka kita harus tinggalin tuh ilmu usul fik itu. Siapapun pembicaranya, sekali berapapun dia sudah bermelanglang buana dalam ataupun dalam mengajar. Tetap kita harus mendahulukan yang namanya ilmu fikih. Misalnya ada lagi, kita ngaji kitab misalnya, ngaji tentang sejarah Palestina misalnya, katakanlah seperti itu. Nah, tetap yang harus kita dahulukan adalah tetap kita harus ngaji fikih dulu. Kenapa? Karena fikih merupakan hal yang paling utama. Kecuali kalau misalkan kita memang sudah selesai dalam mengkaji itu, kita tafadhol untuk datang ke kajian yang mengkaji tentang sejarah. Misalnya ada lagi kajian fikih, terus ada juga kajian misalnya tentang pranikah misalnya. Ya udah, kalau antum masih belum mau nikah, udah tetap yang menjadi konsentrasi antum adalah mempelajari fikih. Karena fikih adalah yang paling utama dan yang sangat penting untuk kita pelajari. Nah, makanya
kalau saya sering bilang ke teman-teman ini, ya Ihsan, Mas Aldari itu ada yang namanya fikih prioritas, fikih aulawiyat. Mana yang harus kita dahulukan dari sekian banyak prioritas yang kita punya. Nah, salah satu di antaranya kalau misalkan kita ada pelajaran gitu ya, ada dua pelajaran yang sama-sama penting, maka mana yang lebih penting, fikih atau usul fikih? Tentu jawabannya fikih. Nah, itu sedikitlah ringkasan untuk saya mentasji ya, menyemangati teman-teman kenapa kok harus belajar fikih. Nah, kenapa kok nggak harus belajar yang lain? Nah, karena fikih sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari dan setiap gerak-gerik yang kita lakukan, bahkan ucapan dan huruf yang keluar dari lisan kita itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu aja mungkin di sebagai pembukaan dan alhamdulillah kita sudah sampai kepada masuk ke dalam pembahasan di arkanul iman. Faslun fi arkanil iman. Oke. Baik. Ini merupakan pembahasan kedua setelah pembahasan rukun Islam. Rukun Islam tentu ada 5, syahadat, sholat, puasa, syahadat, sholat, puasa, haji. Kok satu lagi sih? Syahadat, ya, sholat, zakat, zakat, puasa dan haji. Ini merupakan perkara-perkara yang wajib untuk seorang yang mengaku seorang muslim itu mengerjakannya. Hanya saja nanti di dalam pendetilan-pendetilannya kita perlu untuk mengetahuinya agar kita bisa mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana melaksanakan sholat, bagaimana ita'u zakah atau menunaikan zakat, bagaimana saum di bulan Ramadan, bagaimana haji ke Baitullah seperti akhirih. Nah, itulah yang akan kita pelajari dalam pembelajaran fikih ini. Hanya saja di sini musonif kitab, yaitu kitab Safinatun Najah, itu men-spill terlebih dahulu tentang mahiyah, tentang hakikat. Apa itu makna Islam? Makna Islam itu terbagi atau terimplementasi pada 5 hal. Pertama syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, keempat saum, dan kelima adalah haji. Ketika seorang itu sudah mengaku Islam, tidak melaksanakan 5 perintah ini, maka hilanglah dan gugurlah Islam yang ada dalam dirinya. Nah, itu adalah pembahasan yang lalu sudah di sebulan yang lalu sudah sempat kita pelajari. Nah, hari ini kita masuk ke dalam pasal yang kedua, yaitu arkanil iman, rukun-rukun iman. Oke, kita bahas satu persatu dari segi lafaznya. Rukun secara bahasa itu dimaknai sebagai janib asyai al-aqwa, suatu sisi yang paling kokoh. Secara bahasa, rukun itu adalah sisi yang paling kokoh atau sisi yang paling kuat. Itu secara bahasa. Secara bahasa, rukun artinya adalah janib, sesuatu yang ataupun sisi yang paling kuat. Itu secara bahasa. Secara istilah atau secara bahasanya para ulama fuqaha di sini maksudnya adalah ulama-ulama fikih, dia adalah sebuah ibarat atau sebuah ungkapan untuk mengungkapkan tentang sesuatu atau tentang hakikat dari suatu hal. Dia adalah sesuatu atau sebuah ibarat atau sebuah istilah yang menceritakan atau yang mengungkapkan tentang sebuah hakikat yang mana sesuatu hakikat ini harus tercapai agar yang nanti ingin dikuatkan itu atau yang nanti ingin dibangun itu atau yang ingin diketahui itu bisa tercapai seluruhnya. Itulah yang dimaksud dengan rukun. Ulang lagi, rukun secara bahasa adalah sisi yang paling kuat. Sedangkan secara istilah atau secara bahasanya para fuqaha adalah sebuah ungkapan untuk mengungkapkan sebuah hakikat, sebuah kenyataan dari sesuatu yang mana ketika tidak ada hakikat ini, sesuatu yang tadi diibaratkan itu tidak ada sama sekali. Itu definisi tentang rukun. Nah, rukun di sini itu disambung dengan kalimat iman. Di situ kita punya pemahaman bahwasannya
Hal yang nanti akan disebutkan dalam paragraf ini artinya adalah dia yang membangun keimanan. Ketika salah satu di antara salah banyak yang nanti akan disebutkan dalam rukun iman ini tidak ada, maka iman seseorang itu benar-benar hancur dan benar-benar bakalan rubuh. Nah, inilah yang dimaksud dengan arkanul iman. Jadi sesuatu yang menceritakan tentang hakikat keimanan atau apa saja sih yang membangun sebuah keimanan yang nanti akan disebutkan. Nah, oke. Sampai di sini ada yang ketinggalan dalam memaknai rukun secara bahasa dan secara istilah. Oke, tidak ada. Baik. Yang kedua, makna dari iman. Iman itu secara bahasa maknanya adalah at-tasdiq. At-tasdiq itu apa, Ustadz? At-tasdiq itu adalah pembenaran. Pembenaran. Ini secara bahasa. Maknanya adalah at-tasdiq. At-tasdiq. Pembenaran. Secara bahasa, makna iman adalah pembenaran. Sedangkan secara istilah, iman itu apa, Ustadz? Iman itu adalah tasdiqul jazim. Kita membenarkan secara pasti. Kita membenarkan secara pasti. Ini secara istilahnya para fuqaha. Tasdiqul jazim. Membenarkan secara pasti. Al-mutabiq lil waqi. Yang mana yang kita benarkan itu sesuai dengan faktanya. Jadi pembenaran yang bersifat pasti sesuai dengan faktanya. Yang kedua, an-nasyi anid dalil. An-nasyi yang mana pembenaran itu dibangun berdasarkan dalil. An-nasyi anid dalil. Dibangun berdasarkan dalil. Nah. Oke, ulang lagi. Bahwasanya iman itu adalah artinya pembenaran. Sedangkan menurut istilahnya para fuqaha adalah tasdiqul jazim. Membenarkan secara pasti. Al-mutabiq lil waqi. Pembenarannya itu sesuai dengan waqinya. Yang kedua, pembenarannya itu berangkat dari dalil atau dia mempunyai dalil. Nah, inilah definisi atau rukun iman yang dimaksud oleh para fuqaha dan tentunya juga para ulama-ulama mutakalimin, ulama-ulama yang berkonsentrasi pada bidang akidah. Nah, itu yang dimaksud dengan rukun dan iman. Jadi, rukun iman adalah sesuatu atau sebuah ungkapan yang ketika kita punya rukun-rukun ini, keimanan seseorang itu akan kokoh. Ya, rukun iman itu dimaknai sebagai sesuatu yang menjadi pembangun dari sebuah keimanan. Yang mana keimanan itu harus bersifat pasti, sesuai dengan kenyataan, dan berangkat dengan dalil atau berdasarkan dalil. Kita mengimaninya. Nah, inilah yang dimaksud dengan arkanul iman. Oke, baik. Sampai di sini. Tafadhol kalau ada diskusi. Kalau ada yang nggak jelas juga silahkan ditanyakan. Baik. Kalau tidak ada, kita lanjut. Ada? Oke. Nah, berikutnya, musonif kitab, penulis kitab mengatakan gini, arkanul iman sittatun. Rukun-rukun iman itu ada 6. Oh, berarti kita bisa pahami nih, bahwasanya keenam hal ini harus ada pada kita agar kita disebut sebagai orang yang beriman.
Kalau di pertemuan yang lalu kita bilang arkanul Islam. Berarti sesuatu yang nanti akan disebutkan atau 5 hal yang kemarin kita sebutkan itu harus ada pada keislaman seseorang. Ketika kelima hal itu tidak ada pada keislaman seseorang, maka dia tidak disebut sebagai orang yang berislam. Nah, dalam hal ini atau dalam fasal ini disebutin arkanul iman sittatun. Rukun iman itu ada 6. Berarti ketika salah satu di antara 6 ini tidak ada, maka keimanan seseorang itu akan rubuh dan tidak akan sempurna. Nah, di sini disebutkan bahwasanya apa saja itu Ustadz rukun-rukun iman tersebut. Pertama, antu'minu billah, yaitu kamu percaya, mengimani Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, wa malaikatihi, dan kamu mengimani malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi, kutub-kutub yang Allah turunkan. Wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Nah, wabil yaumil akhir, hari kiamat, wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Yang mana kita sering sebut sebagai namanya hari akhir dan qada wal qadar. Bahwasanya pembahasan tentang rukun iman mencakup ke-6 perihal tersebut. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, kepada rasulnya, kepada hari akhir, dan juga kepada qada khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Oke, baik. Berikutnya. Malaikat dulu, kalau saya pribadi, itu diajarkan malaikat yang wajib kita ketahui itu ada 10. Nah, ya. Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Raqib, Atid. Nah, itu ya, Mungkar, Nakir, Malik, Ridwan. Nah, itu adalah 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Atau ada yang belum hafal di sini nama malaikat? Ayo ngaku. Aku, San, apa antum San? Malaikat San. Coba, malaikat penjaga pintu surga. Ridwan. Ridwan, oke. Wah, ada Wah, jawaban. diserobot. Diserobot. Aneh baru mau ngiripin mic. Oke. Yang membagikan rezeki. Israfil. Terus, yang malaikat yang dia itu apa ya? Mencatat amal baik. Raqib. Raqib, oke, yang atat buruk, atid. Nah, dan lain sebagainya. Itu adalah pemahaman dasar yang harus kita ketahui. Dan itu adalah sesuatu yang mutlak harus kita ketahui. Tuh, penting. Ada 10. Oke. Sekarang kitab. Kitab ada berapa yang Allah turunkan? Ada 4. Apa aja Pak Marioto? 1. Zabur, Zabur. Taurat, Injil, Injil. Al-Quran. Al-Quran. Zabur diturunkan oleh siapa? Daud. Terus kalau Taurat? Musa. Kalau Injil? Isa. Kalau Quran tentunya Nabi Muhammad Sallallahu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, nah itu. Tapi sebelumnya sebenarnya ada juga namanya suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran. Lembaran-lembaran yang di Allah wahyukan kepada rasul-rasul sebelumnya. Tentunya pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada suhuf namanya. Tapi yang kita bahas di sini adalah kutub, berarti kutub yang munazzalah, kutub yang Allah turunkan. Pertama tadi ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, dan juga ada Al-Quranul Karim. Oke, berserta Rasul-Rasul yang kita sebutkan. Oke, yang kedua, Rasul. Nah, Rasul ini adalah seseorang yang menerima wahyu dan dia diberikan Allah tugas untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Nabi itu adalah seseorang yang Allah berikan wahyu, tapi Allah tidak perintahkan untuk menyebarkan risalahnya kepada umatnya. Itu perbedaan yang paling mendasar antara Rasul sama Nabi. Rasul itu menerima wahyu untuk dirinya,
untuk umatnya. Sedangkan Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Itu perbedaan antara Nabi dan Rasul. Itu ya, itu yang paling mendasar. Jadi, antu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Yang berikutnya, wal yaumil akhir, hari akhir dan juga qada wal qadar. Oke. Nah, pembahasan detil ini semua itu ada di kitab-kitab akidah. Kitab akidah yang paling dasar adalah Aqidatul Awam. Insya Allah kalau misalkan nanti ada kesempatan lah ya, apa namanya, ada kesempatan coba nanti kita baca kitab Aqidatul Awam. Insya Allah Ta'ala, kalau misalkan ada kesempatan kita baca kitab Aqidatul Awam. Nah itu disitulah memang tempatnya kita membahas akidah. Tapi di sini hanya disebutkan untuk meyakinkan bahwasanya tidak akan pernah berguna hukum fikih yang nanti antum pelajari di dalam kitab Safinatun Najah ini ketika antum tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak percaya dengan malaikat, ketika tidak percaya dengan kutub yang Allah turunkan, rasulnya, hari akhir dan juga qada wal qadarnya. Nah, itu adalah apa namanya? Kenapa kok harus ada rukun iman ini? Lalu yang kedua, poin kedua. Poin kedua yang mau saya sampaikan bahwasannya keimanan itu kan tadi kan kita bilang keimanan itu harus berangkat dari dalil. Oke? Tiga pertama keimanan itu berangkat dari dalil akli. Artinya akal yang kita gunakan untuk membenarkan hal tersebut atau perkara itu. Tiga berikutnya itu berangkat dari dalil nakli. Dalil nakli yang mana itu juga berangkat dari dalil akli juga. Nah, jadi nanti dalil nakli ini nanti berangkat juga dari akli juga. Oke. Apa aja itu Ustadz yang harus kita ketahui ataupun apa saja yang harus kita imani dengan dalil akli? Pertama, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus melalui jalur akal. Yang kedua, keimanan kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam utamanya itu juga harus melalui akal. Yang ketiga, keimanan kepada kitab yaitu Al-Qur'anul Karim harus melalui akal. Tidak boleh ketiga keimanan ini berangkat dari dalil nakli, harus dari dalil akli. Makanya ketika seseorang itu beranjak dewasa, ya kan, dia pasti akan bertanya-tanya tentang keberadaan dirinya dan itu adalah fitrahnya manusia. Itu dua pertemuan yang lalu kita bilang seperti itu. Dan itu adalah sebuah apa ya? Sebuah tabiatnya manusia. Dia ketika dia mulai tumbuh dewasa, akalnya mulai sehat dan dia mulai berpikir tentang keberadaan dirinya, dia pasti akan bertanya dari mana aku diciptakan dan untuk apa aku hidup dan mau kemana aku itu akan mati. Nah, itu adalah sebuah pertanyaan yang apa ya? Tabiatnya manusia itu pasti akan bertanya dengan itu. Nah, ketika seseorang nggak bertanya, itu adalah hal yang patut untuk dicurigai. Bisa jadi memang karena belum sampainya pemahaman kepada dirinya sehingga dia belum bertanya tentang keberadaan dirinya di bumi ini. Oke, tadi ya, balik lagi ke tadi bahwasanya keimanan yang harus berangkat dari akli itu ada keimanan kepada Allah, keimanan kepada kitabnya, dan keimanan kepada Rasul. Nah, sedangkan keimanan kepada malaikat, hari akhir, qada, itu semua berangkat dari dalil-dalil naqli. Semua berangkat dari dalil naqli. Nah, itulah dia. Oke, itu sedikit ringkas mengenai babul arkanul iman karena yang paling dalam nanti ada di pembelajaran tentang akidah, tentang keimanan dan keislaman ini. Tafadhol kalau ada diskusi tapi silakan. Kalau ada diskusi silakan. Ada yang ketinggalan dalam memaknai dan dalam memahami, sok tafadhol ditanyakan. Oke, Pak Marioto ada diskusi Pak? Yang berkaitan dengan atuk minubillah. Kenapa dia?
Itu mohon dijelaskan eh, secara akal gimana itu. Misal begini nih, gampangnya begini nih, Pak. Kalau yang dulu saya dapat dari guru-guru itu, bagaimana cara kita mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala? Cara termudah untuk kita mengimani Allah adalah dengan melihat ciptaannya. Makanya kan dalil-dalil ataupun misalnya kalau dari dalam Al-Quran ya, misalnya kita udah percaya dengan Al-Quran gitu ya, dan kita sudah pernah mendengar kabar dari Al-Quran. Kita lihat saja, afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah engkau tidak melihat bagaimana unta itu diciptakan? Wa ilas sama kaifa rufi'at. Kata Allah begitu. Dan bagaimana bumi-bumi itu ditinggikan tanpa adanya penyangga. Langit-langit itu ditinggikan tanpa adanya penyangga. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan bagaimana gunung-gunung itu bisa kokoh. Fadzakir. Nah, jadi banyak ayat-ayat yang serupa dengan itu adalah ajakan untuk kita mengtadabbur alam. Ataupun untuk kita bisa berpikir secara jernih, siapa yang menciptakan alam yang penuh dengan kerumitan ini. Tentu alam ini pasti ada ada yang mengatur, tidak mungkin tidak ada yang mengatur karena kompleksitasnya itu sangat luar biasa. Nah, pasti sesuatu yang mengatur itu lebih dari sesuatu yang diciptakan. Nah, yaitu siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang paling ujung di antara kemungkinan siapa pencipta bumi ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan yang lain, tapi ada zat yang maha luar biasa yang menciptakan bumi ini, dan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud dengan kita menggunakan akal ketika beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ada lagi, Pak? Artinya kalau alam ini ada, pasti ada yang mengadakan. Betul. Jadi yang tentunya yang maha ada, yang nggak pernah diciptakan siapapun juga, Betul. karena dia kholik. Betul. Kalau istilahnya para ulama itu wajibul wujud. Wajibul wujud. Wujud. Sesuatu yang mutlak harus ada. Wajibul wujud itu bahasanya para ulama akidah. Wajibul wujud. Nah. Kalau azali itu apa? Azali itu dia tidak berawal dan tidak berakhir. Itu azali. Tidak ada awalan dan tidak ada akhirannya. Itu azali. Ya. Oke. Konsekuensinya apa kalau orang nggak mengambil akal, nggak mengambil iman dari dalil akli yang tadi itu dia akan goyah. Akan goyah dia. Misal contoh keimanannya nggak kokoh gitu ya. Betul. Misal contoh ketika kemarin ada video di YouTube itu orang sehabis umroh katanya langsung murtad gara-gara menanyakan Allah itu tidak ada. Nah, itu adalah konsekuensi dia tidak menggunakan akalnya yang jernih dengan perenungan yang mendalam mengenai pencipta. Andaikan dia itu merenung dengan dalam, dengan akal yang jernih, misalnya dia akan menyatakan bahwasanya ada Allah loh. Allah itu selalu ada di depan kita. Dan selalu ada dimanapun kita berada. Itu konsekuensi yang akan diterima ketika kita menggunakan dalil nakli. Bukan dalil akli sebagai jalan untuk menempuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Tapi gini misalnya, Ustaz, kalau misalkan kita ngajarin anak kecil itu gimana? Ya, namanya anak kecil, fase dia lagi fase kita harus fase di mana dia belum tahu dan kita arahkan dia untuk Islam. Karena kita terlahir oleh Islam dan makanya kita arahkan dia untuk Islam. Makanya ya sudah kita arahkan dia untuk berislam. Ketika dia bertanya kita juga arahkan dia untuk ke Islam dan seterusnya begitu. Jadi anak-anak kecil yang belum mengetahui tentang alam jagat raya ini kita arahkan untuk Islam. Sehingga ketika nanti dia sudah waktunya dewasa, yang nanti akan kita menjadi pembahasan kita insya Allah, dia akan tahu, oh ternyata maksud dari orang tuaku itu begini. Gitu. Kenapa kok menyuruhnya begini? Dan ketika dia melaksanakan seluruh syariat, ketika dia sudah berusia dewasa, katakanlah dia sudah akhir balik, dia sudah mampu
dan sudah paham untuk melaksanakan seluruh syariat-syariat yang Allah turunkan kepada dirinya. Seperti itu. Tuh ya. Baik, ada lagi diskusi yang lain. Hmm, Satu lagi, Tar, Baik, silakan. yang berkaitan dengan keimanan tadi, Tar. Hmm, Jadi saya menemukan orang hmm, itu beragama Islam dan dia Oke. juga beriman Hmm, pada Allah, hmm, tapi dia juga mengamalkan hal-hal yang musyrik. Itu bagaimana hmm. itu? Nah, itu tadi udah disebutin. Berarti dia termasuk orang yang menyekutukan Allah. Istilahnya itu musyrik. Jadi syaroka itu dalam bahasa Arab maknanya adalah dia ada yang membersamai. Nah, jadi ada yang ngikut kepada sesuatu. Itu namanya syaroka. Nah, orang yang menyekutukan Allah atau menduakan Allah, selain Allah itu ada Tuhan lagi, berarti itu termasuk orang yang musyrik. Nah, kalau percaya pada hal yang musyrik, ya berarti dia musyrik. Udah, langsung kita hukumi seperti itu. Tapi dengan syarat kita sudah mengetahui dia sudah mengiklankan secara terang-terangan tentang kemusyrikannya. Nah, baru bisa kita hukumi. Tapi kalau sebatas apa ya omong-omongan tetangga, bisik-bisikan, nah itu kita nggak boleh langsung menghukumi antum musyrik, nggak bisa. Tapi kita harus lihat pakai mata kepala kita sendiri, dia melakukan itu, baru kita boleh menghukumi. Kenapa kok begitu Ustadz? Karena keimanan itu bicaranya soal dalam hati. Dan dalam hati orang tidak punya prioritas untuk menilai. Orang baru bisa punya prioritas ataupun punya hak untuk menilai ketika hal tersebut yang dia pendam dalam hati itu diungkapkan lewat lisan, lewat perbuatan, lewat hal-hal yang lain yang sekiranya memang itu menampakkan apa yang ada dalam benaknya dan apa yang ada dalam pikiran. Itu Pak Marito. Tak, kalau Mm-mm. untuk mengingatkannya tak supaya orang-orang itu tidak tersinggung sehingga Heeh. dia itu akan kembali ke Islamnya yang Heeh. kafah. Itu Heeh. dia kan melakukan hal yang seperti itu tadi, Heeh. misalnya itu bakar kemenyan ataupun Heeh. yang lainnya itu Heeh. kan, itu supaya tidak tersinggung orangnya itu gimana kan? Nah, itu kan masalah teknis ya, Pak ya. Masalah teknis. Berarti kita yang lebih tahu lah bagaimana tentang tabiat orang itu. Tentu kita akan lebih pandai ketika memang pendekatannya itu pendekatan-pendekatan yang sifatnya ini dulu. Kalau bahasanya kita itu dakwah bilhal. Dakwah dengan perbuatan dulu. Kita mencontohkan setiap Nah, hari salam, berbuat baik kepada dia dulu. Pelan-pelan. Kan orang itu kan ketika kita mendakwahi dengan hal tadi, dengan perbuatan itu akan lebih mengena dalam hatinya ketimbang dengan ucapan. Jadi mungkin saran saya untuk Pak Marioto mungkin pendekatannya secara tadi personal dulu. Artinya tampakkan yang baik-baik dulu. Kita bermuamalah baik dengan dia, tegur sapa baik, berbuat baik dengan dia, sampai kepada titik di mana nanti kayaknya pas nih ngomong sama dia seperti ini, baru deh ucapin apa yang kita rasa di situ kok kayaknya ada yang beda ya antara saya dan kamu di mana. Nah, kita di situ ngobrol. Itulah pentingnya kita untuk juga mengetahui dan mengajak teman-teman yang lain untuk juga beriman secara sempurna dan paripurna kepada Islam. oke, Baik, Pak tak, ya. terima kasih tak. Oke, silahkan kalau ada lagi. Tidak ada ya, baik ya. Oke, nanti akan lebih panjangnya nanti akan ada di kitab-kitab tauhid atau ilmu-ilmu akidah. Baik. Yang terakhir, pembahasan tentang akidah yang terakhirnya adalah tentang apa? Tentang kalimat tauhid. Apa ini faslun fi makna kalimat tauhid? Apa itu makna kalimat tauhid yang sering kita bicarakan? La ilaha illallah. Oke, pertama. Disebutin di sini bahwasanya apa itu makna kalimat tauhid? Makna kalimat tauhid wa makna la ilaha illallah atau kalimat tauhid adalah
La ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang disembah secara pasti dalam wujud ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang disembah secara pasti atau secara yakin dalam wujud ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oke. Itu menurut penulis kitab. Saya juga punya versi yang lain. Nih, versi saya lebih simpel. Versi saya lebih simpel. Kalimat la ilaha illallah, ini kalau teman-teman yang sudah belajar bahasa Arab nih ya. Nah, belajar bahasa Arab nih. Perhatikan. Cara simpel kita untuk memahami kalimat la ilaha illallah melalui bahasa Arab adalah ketika ada huruf la, berikutnya didahului oleh huruf ilah, ya. Ketika ada la, di kalimat berikutnya ada huruf ilah, maka dua-duanya dianggap tidak ada. Berarti tinggal hanya makna ilahun Allah. Jadi kalau bahasanya M3 itu Tuhan itu Allah. Sesimpel ini kita memaknai la ilaha illallah versinya orang bahasa Arab. Tuhan itu Allah. Sama kayak murah itu tit. Nah, itulah dia. Tuhan itu Allah. Jadi dalam kalimat la ilaha illallah tuh udah kita nggak perlu mengartikan tadi kayak tadi sepanjang tadi itu. Kalau versinya saya ya, nggak perlu sepanjang itu. Udah kita cukup bilang Tuhan itu Allah. Kita langsung menafikan, meniadakan Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan itu cuma Allah. Sama kalau kayak di iklan itu tadi. Ya mohon maaf nih ya, tukang provider murah itu M3. Jadi seolah-olah iklan itu pengen ngasih tahu kita nggak ada yang lebih murah kecuali tit. Nah, itulah dia. Ya, Tuhan itu Allah. Taib, tafadhol kalau ada diskusi. Pendapat Ustadz soal itu apa? Orang ateis dibilang sudah setengah Islam karena dia sudah la ilaha, tinggal ilallah. Ah, berarti dia belum belajar bahasa Arab dia. Tidak ada Tuhan. Wah, Anda nggak tahu. Kalau Anda nggak tahu tentang apa ya pendapatnya seperti itu belum bisa lah, belum bisa menjawab. Karena kalau dalam bahasa Arab sendiri, ini tuh maknanya tuh hasr wal qasr. Ibaratnya, sesuatu yang banyak itu hanya diambil satu saja. Nah gitu, itu namanya hasr wal qasr tuh kayak gitu. Insya Allah nanti kalau misalkan nanti ada pembahasannya nanti cobalah kita bahas itu di bahasa Arab tapi bukan di kelas ini. Nah, Taib, ada lagi yang lain? Silakan. Jangan nanya yang aneh-aneh lah. Yang saya nggak tahu. Apa dol? Hmm. Hmm. Ada? Tidak ada? Taib, yuk kita lanjut. Yang berikutnya. Dan ini langsung masuk ke dalam fikihnya. Ya, taib. Faslun fi alamatil bulugh. Perhatikan. Di sini ada kata alamat. Di sini ada kata buluh. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, alamat itu dimaknai sebagai alamat ya. Dalam bahasa Arab, alamat itu dimaknai sebagai namanya amaroh atau tanda-tanda.
secara bahasa. Ini secara bahasa. Alamat secara bahasa maknanya adalah tanda. Oke. Secara istilah, catat aja dulu. Nanti kapan pahamnya nanti aja. Yang penting catat aja dulu. Ma yalzamu min wujudihi al wujudu. Ma yalzamu min wujudihi al wujudu. Wala yalzamu, catat aja dulu ya, catat dulu aja. Min adamihi al adamu. Dah nih. Ini definisi dari para fuqaha. Ma yalzamu min wujudihi al wujudu wala yalzamu min adamihi al adamu. Ma yalzamu min wujudihi al wujudu wala yalzamu min adamihi al adamu. Catat aja dulu. Oke. Tapi ini anak nggak mengartikan dalam bahasa Indonesia, anak artikan dengan yang lain. Oke. Kalau sudah bilang, nanti kita akan lanjut ke mengartikannya gimana. Ma yalzamu min wujudihil wujud al wujudu wala yalzamu min adamihi al adamu. Yuk, apa itu alamat Ustadz secara bahasa? Nih, misal begini. Misalnya apa ya? Allahumma shalli alaihi wasallam. Misalnya gini. Dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab, kod itu, kod, ketika ada kod, pasti datang setelahnya adalah fiil. Jadi dalam bahasa Arab, contoh ya, kata kod itu menjadi tanda bahwasanya kalimat yang datang setelahnya adalah fiil. Oke. Oke. Tetapi ketiadaan kod itu tidak berkonsekuensi, ya. Oke. Keberadaan kod berkonsekuensi kepada keberadaan fiil. Keberadaan A itu berkonsekuensi kepada keberadaan B. Akan tetapi ketiadaan kod atau ketiadaan A tidak lantas, perhatikan, tidak lantas berkonsekuensi kepada ketiadaan B. Berarti B bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Oke, bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Atau 50-50. Oke, ulang lagi ya. Keberadaan A meniscayakan keberadaan B. Oke. Ketiadaan A itu tidak lantas atau tidak berkonsekuensi kepada ketiadaan B.
Inilah yang disebut sebagai namanya ma yalzamu min wujudihil wujudu wala yalzamu min adamihi al adamu. Keberadaannya meniscayakan keberadaan hukum, tapi ketiadaannya tidak lantas atau tidak berkonsekuensi kepada keberadaan yang B. Ini yang disebut sebagai namanya alamat. Berarti nanti ketika ada alamat-alamat yang nanti akan disebutin, berarti akan berkonsekuensi kepada bulughh, kepada seseorang itu baligh. Tetapi ketika tidak ada alamat-alamat ini, tidak lantas dia berkonsekuensi kepada balighnya seseorang. Itu ya. Oke, yuk ini secara bahasa. Yuk, berikutnya kalimat baligh. Kalimat baligh itu apa Ustadz? Kalimat baligh adalah al-husul ila haddi taklif. Al-husul ila haddi at-taklif. Apa itu Ustadz? Dia sampainya al-husulu ila haddi at-taklifi. Al-husulu ila haddi at-taklifi. Sampainya seseorang pada beban hukum syara atau ditimpahkannya al-husulu, pakai hak ya, hak al-husulu ila haddi taklif. Sampainya seseorang pada hukum taklif. Sampainya seseorang pada hukum taklif. Artinya taklif itu apa? Seseorang akan dikenai beban hukum syara yang 5 ketika seseorang sudah beranjak dewasa. Seseorang akan dibenai beban hukum syara ketika seseorang tersebut sudah beranjak dewasa. Tayyib. Sampai di sini, sampai di faselnya ada masalah, sampai di judul. Ada masalah? Nggak ada? Oke, yuk. Sekarang Dewasanya itu dalam artian gimana, Tat? Dewasa dalam usia balik atau dewasa dalam membedakan mana yang baik, mana yang buruk, atau dewasa yang bagaimana, Tat? Oke, dewasa di sini adalah dewasa yang apa? Dewasa menurut hukum syara. Dia sudah kena beban hukum syara ketika sudah ada alamat-alamat ini. Ketika sudah tanda-tanda ini. Oke. Nah, kalau dia hanya bisa membedakan antara baik dan benar, kanan dan kiri misalnya, itu dinamakan tamyiz. Itu namanya tamyiz atau mumayyiz. Orang yang bisa atau anak yang bisa membedakan antara kanan dan kiri, perintah dan larangan, terus apa namanya baik dan buruk, itu namanya mumayyiz. Oke, baik. Itu yang dewasa di sini itu yang dimaksud Pak. Oke, di bahasa kedokteran, coba sekarang saya tanya. Ini kan kita udah dewasa semua pasti kan ya? Oke. Ada yang belum dewasa nih, Oke. belum mimpi basah? Oke. Udah lah ya pasti kan ya, oke. Sama dewasa belum dewasa. Ada yang belum, Tat? Oh gitu, gitu. Coba pertanyaannya begini. Pernah tahu nggak alamat seseorang itu sudah dewasa? Atau tanda-tanda orang itu sudah dewasa? Yang dari kita tahu. Tanda-tanda pertama orang itu sudah dewasa. Mimpi basah juga. Mimpi basah. Oke, ada Basah yang mana? Bagi laki-laki, bagi laki-laki. Oke. Terus yang lainnya ada nggak mimpi basah? Pol. Mas Aldari punya ini nggak? Apalagi mimpi basah? Jakun. Jakun. Terus yang lain dia lagi. Itu ciri fisik itu.
Iya, Ya, ya suaranya pokoknya lebih. semua yang pernah kita ketahui, coba kita diskusikan di sini. Ada kumis, Tat. Kumis, apalagi yang agak genit gitu ya Mas Hendra ya. Tumbuh Genit bulu. sama cewek. Jadi gini, Suaranya pecah. suara pecah kita Taib. Oke, jadi ini Dadanya bidang. Taib itu salah satunya. Oke, jadi di antara tanda ini kalau kata dokter spesialis anak ya, ini saya juga baru dapat fakta ini bahwasanya tanda pertama seorang orang itu balik itu bukan mimpi basah. Mimpi basah itu adalah final dari seseorang itu dinyatakan balik. Finalnya itu ketika mimpi basah. Tapi tanda pertamanya kalau bagi laki-laki adalah membesarnya alat vitalnya. Kalau bagi perempuan itu buah dadanya. Itu tanda. Menstruasi, Tat. Menstruasi itu adalah finalnya. Finalnya seseorang itu dianggap dewasa itu finalnya itu adalah atau benar-benar apa ya dinyatakan sah oleh syara Dewasa benar. dewasa benar itu ketika mimpi basah ataupun menstruasi. Nah makanya di sini kita sebagai orang tua itu punya tanggung jawab untuk memperhatikan setiap perkembangan anak. Termasuk nanti juga ketika dia balik. Maka kita harus pastikan sebagai seorang orang tua nih, bahwasanya ketika anak itu nanti sudah balik, dia sudah tahu dan sudah paham apa itu sholat, apa itu puasa, apa itu zakat, apa itu haji, secara lengkap. Kenapa begitu Ustadz? Ya karena nanti ketika dia sudah mimpi basah nih, ataupun sudah menstruasi, dia masih bingung. Wah, kacau itu. Dia akan dapat dosa karena dia tidak mengetahuinya. Sementara kolam pena itu sudah berjalan untuk mencatat siap amalnya. Maka disinilah peran penting orang tua untuk mendampingi anak dalam perkembangannya. Nah, inilah kenapa penting untuk kita mempelajari ini. Berarti Ustaz, ini sebenarnya tuh untuk orang tua juga. Iya, ini bukan hanya untuk yang mereka yang baru belajar Islam. Enggak. Ini juga untuk para orang tua. Agar mereka mempertimbangkan melihat perkembangan anaknya mulai dari orok sampai menjadi dewasa. Ini ya, ini poin pentingnya di situ yang pengen saya sampaikan. Bahwasannya alamat dewasa itu menjadi tanggung jawab setiap orang tua untuk memperhatikannya. Oke. Berat, tentu berat, tapi bismillah, biiznillah, tawakal Allah, kita pasti bisa kok. Kan kita kan berdua, nggak sendirian. Nah, ini untuk yang belum nikah seperti itu, berarti ini menjadi titik poin penting nanti yang antum harus pikirkan ketika ingin bersanding kepada seorang wanita. Ini poin penting ini. Sudahkah kita terbayang setiap tahun perkembangan anak? Nah, ini penting untuk kita ketahui. Ya. Jadi alamatul buluh di sini menjadi titik kritis seseorang itu dikenai hukum syara. Dan di titik inilah seseorang itu juga akan bertanya tentang dirinya dan lain sebagainya, yang mana dunia itu sudah menjadi beban bagi dirinya. Nah, gitu kalau mungkin bahasa kasar anak itu mungkin kayak gitu kali ya. Beban itu sudah menjadi beban dirinya sendiri ketika sudah buluh. Oke, jadi ya, oke. Tafadhol kalau ada diskusi sebelum kita lanjut. Ini baru di masalah diskusi saja. Ada pertanyaan sedikit nih, Ustaz. Dalam sekarang mungkin kan seperti yang tadi kita belajar ya, rukun iman, rukun Islam kan kalau saya belajar di SD sekuler saya itu kan tidak ada pembahasan secara bahasa dapat, sehingga emang kemampuan anak-anak itu untuk memahami memang betul-betul diminimalisir, sehingga kan alamatul buluh itu titik kritis itu terkadang kita sudah dewasa nih Ustaz, tapi tidak keluar juga tuh titik kritis itu, yang seperti yang saya mungkin rasakan juga.
Oke, taib, taib, Terlebih taib. dengan orang tua mungkin yang memang tidak mengajarkan ini, gitu kan, mungkin seperti itu. Itu gimana terus? Oke, itu adalah ini apa namanya? Enggak, pertama itu bukan sebuah hal yang harus Mas Aldari apa ya sesalkan, gitu. Karena itu sudah menjadi harusnya sudah menjadi tanggung jawab orang tua. Berarti ketika orang tua kita tidak menstimulus kita ke situ, ya sudah. Berarti mungkin kita maafkan saja dengan hati yang legowo. Bahwasanya ya sudah, kita terima bahwasanya orang tua kita tidak menstimulasi tentang itu. Hanya saja nanti ketika kita jadi orang tua, kita harus menstimulasi itu. Bahwasanya berpikir kritis untuk setiap hal detailkan itu penting untuk setiap kita punya. Nah, berarti kita ke depannya juga nih sebagai seorang yang nanti akan menjalani hukum syara yang banyak ini ya berarti harus kritis dalam setiap perkaranya. Nah, kalau dulu dikasih tahu orang tua gini Mas Aldari, kenapa kita harus kritis gitu ya? Karena nanti di akhirat nanti pertanyaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita tuh jauh lebih detail ketimbang detailnya kita hari ini. Itu dulu yang dibilangin sama orang tua kami. Kenapa kita harus kritis kepada setiap hal? Karena tanggung jawab di akhirat nanti jauh lebih menegangkan, jauh lebih kritis daripada pertanyaan kita di bumi hari ini. Makanya kita harus kritis. Setiap perkara yang kita jalankan kritis. Itu. Silakan kalau ada lagi. Tapi ya, yuk kita lanjut. Alamatul bulughi salasun. Tanda-tanda seseorang itu dewasa ada 3. Ingat ya, ini hanya tanda. Berarti kalau ada tanda ini, berarti orang itu sudah dewasa. Ketika tidak lantas atau tidak berkonsekuensi kepada kebaligan seseorang atau dewasanya seseorang. Ya tadi ya ingat ya, ketika ada A berkonsekuensi kepada B. Tapi tidak mesti ketiadaan A itu berkonsekuensi kepada keberadaan B. Berarti adanya alamat ini menjadi konsekuensi seorang itu baligh. Dengan ketiadaan ini tidak lantas meniadakan kebalighan seseorang, balighnya seseorang. Ya. Pertama, tamamu khamsa asyarata sanatan fi dzakari wal untha. Sempurnanya. Nah, perhatikan ya kalimatnya. Sempurnanya 15 tahun dari laki-laki ataupun perempuan. Berarti 15 tahun ini itu dianggap dari dia itu lahir. Seluruh badannya itu keluar dari rahim ibunya. Sejak saat itu sampai 15 tahun, ingat ya, ini bukan 15 tahun miladiah, tapi 15 tahun komariah. Perhatikan. Makanya Anda pernah bilang tuh ke Mas Angga kalau nggak salah. Salah satu tanda sayang kita kepada anak adalah kita menghitung tanggal dan tahun komariah anak yang kita lahirkan. Kenapa kok begitu Ustadz? Ini konsekuensinya. Kita harus paham dan kita harus nyatat tanggal komariahnya itu ini karena konsekuensinya nanti hukum syara. Pentingnya kita tahu tanggal komariah itu hukum syara. Nah, karena nanti juga teman-teman sekalian, nanti juga hukum-hukum syara itu dihitung berdasarkan komariah, tidak dihitung berdasarkan miladiah. Jadi penting untuk kita mencatat tanggal komariah kita. Oke, taib. Ustaz, kalau misalkan orang tua anak nggak mencatat, Ustaz, ya sudah kita maafkan saja. Mungkin waktu itu orang tua kita baru tahu ilmu parenting itu baru sebatas itu. Maafkan saja, nggak apa-apa. Insya Allah kita doakan. Kita masih bersyukur, kita masih diberikan Allah kenikmatan orang tua yang sayang sama kita. Kita diberikan pendidikan yang nggak ecek-ecek, kita diberikan makanan yang sehat, diberikan minuman yang bergizi, ila akhirih. Nah itu adalah salah satu hal yang harus kita lakukan ketika kita menemui kesalahan pada orang tua kita. Maafkan saja, nggak apa-apa.
Tuh. Mungkin waktu itu orang tua kita baru sebatas itu mengetahui tentang proses pendidikan, total pendidikan. Maafkan sih. Itu ya. Nah, baik. Ingat ya, ini 15 tahun komariah ya. Komariah, berarti 15 tahun pas. Nah, ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Nah, baik, sampai di sini. Oke, yang kedua. Yang kedua adalah ihtilam. Ihtilam ini juga laki-laki dan perempuan. Ihtilam itu mimpi basah. Mimpi basah. Pada siapa? Pada laki-laki dan perempuan fi dzakari wal untha litis isinina, yang mereka itu umurnya 9 tahun. Ini 9 tahun komariah juga. Jadi ketika seorang anak mimpi basah 9 tahun, ya berarti itu sudah wajar seperti itu. Karena memang itu menjadi alamat. Ustadz, mohon maaf Ustadz, kalau dia melakukan istimta. Istimta itu apa? Istimta itu bahasa kita tuh onani. Dihitung sebagai balik atau enggak Ustadz? Jawaban ulama ketika seseorang yang onani itu ada dua. Pertama, ada yang bilang dia itu bulugh, ya bulugh. Yang kedua, ada yang bilang lam ya bulugh, dia tidak balik, dia tidak dihitung balik. Ini untuk orang-orang yang melakukan istimta. Ini pendapatnya Ibnu Hajar. Yang ini pendapatnya Imam Ar-Romli. Jadi kalau ada anak, laki-laki ataupun perempuan melakukan istimta, ya, istimta, bahasa kita tuh onani, ada yang mengatakan itu baligh, jatuh hukum baligh. Ada yang mengatakan tidak. Ada yang mengatakan tidak baligh. Nah, ini bagi orang-orang yang ihtilam pada usia 9 tahun. Oke, tentu ini nanti akan berbeda-beda masing-masing orang. Tergantung hormon, tergantung tontonan, tergantung pergaulan, tergantung faktor makanan, genetik, banyak hal. Ihtilam ini. Akan tetapi daerah-daerah yang memungkinkan untuk di situ itu kita bisa punya andil, maka kita wajib menjaganya. Tontonannya, pergaulannya, ila akhirih. Nah, jadi ya itu adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan laki-laki dan perempuan. Tafadhol kalau diskusi. Ini alamat bulugh untuk laki-laki dan perempuan ya. Laki-laki dan perempuan. Yuk, silakan kalau diskusi. Kita lihat hari ini juga tuh banyak anak-anak kecil yang belum siap dewasa, tapi dia apa ya sudah dikenai hukum taklif. Itu kan berarti kan ada yang tanda kutip keliru. Dari mana kelirunya? Tontonannya, pergaulannya. Kalau genetik, anak rasa normal sih orang Indonesia itu. Normal itu dalam artian ya ini kelihatan gitu loh, mana yang sudah dewasa, mana yang belum dewasa itu kelihatan. Dan matang secara pikir, secara sikap, secara tindak tanduk tuh matang. Tapi tafadhol kalau ada diskusi sejauh ini. Yuk, ada? Yuk, yang terakhir. Yang terakhir alamatnya adalah haid bagi perempuan di umur 9 tahun. Perhatikan. 9 tahun di sini komariah atau
Miladiah kira-kira ada yang bisa jawab? Maria juga. Miladiah atau Komariah? Maria. Jawabannya adalah Komariah. Maria. Oke. Tapi di sini ada pendetilan. Perhatikan pendetilannya. Oke. Di sini ada pendetilannya. Oke. Ini ada bagan. Ini bagan 20 hari. Oke. Ini bagan 1 sampai 4 hari. Ini bagan dari hari ke-5 sampai hari ke-19. Ini bagan hari ke-20. Perhatikan. Ini adalah 20 hari menuju 9 tahun. 20 hari menuju 9 tahun. Nah, ini perhatikan kalau mereka yang punya anak perempuan nih, harus diperhatikan nih. Perhatikan. Oke. Tadi dibilangin bahwasannya anak perempuan yang umur 9 tahun itu dia dihukumi haid atau dia dihukumi dewasa. Para ulama mendetilkan kapan pastinya seorang anak itu dianggap dewasa. Oke. Ketika seorang anak itu masih di hari pertama dan hari keempat sebelum menuju 9 tahun, berarti ada 20 hari nih. 20 hari menuju 9 tahun. 20 hari menuju 9 tahun. Oke? Ya, perhatikan ya. 20 hari menuju 9 tahun. Oke. Ketika masih di hari ke-1 dan ke-4, seorang anak itu keluar darah, maka ini disebut sebagai namanya darah istihadah. Dan bukan darah haid. Istihadah namanya. Istihadah. 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 Oke. Ini perempuan ini dia harus membersihkan eh, apa namanya bagian yang kotor dan sucinya dengan wudhu. Dia harus tetap sholat dan harus tetap juga puasa. Istihadah untuk perempuan yang sudah balik ya, itu artinya kalau dia pengen bersihkan ya dia harus bersihkan dulu dan dia tetap punya kewajiban sholat sama puasa. Akan tapi kalau anak yang baru usia 9 tahun dan hari pertama dan hari keempat menuju ke hari 20 menuju 9 tahun, dia tidak dihukumi sebagai haid. Taib. Akan tetapi ketika si anak perempuan ini itu keluar darah haidnya di hari ke-5, hari ke-10, ataupun hari ke misalnya katakanlah di sini hari ke-17, maka dihitung haid. Baik. Oke. Kalau udah hari ke-20 Ustaz, ini udah auto haid. Udah pasti haid. Oke. Ini pendetilan mengenai haid fil unsa litis isinin. Oke. Nah, coba bayangin coba nih, kalau kita nanti punya anak, tapi kita belum belajar fikih, coba gimana coba tersesatnya kita ntar. Ngebayangin nggak coba? Udahlah, nggak apa-apa itu biarin gurunya aja. Enggak, kita masih punya tanggung jawab di hadapan Allah. Ntar kalau ditanya gimana sama Allah coba? Bingung kita jawabnya. Ya udah Ustaz, saya kan fokus kerja aja. Enggak. Tugas kita di bumi itu nggak cuma kerja. Mendidik anak juga iya. Memperhatikan keadaan sekitar juga iya. Berdakwah juga iya. Itu kewajiban-kewajiban kita. Nah, tafadhal kalau ada diskusi.
Yang mimpi basah tadi bisa laki-laki bisa perempuan itu. Hmm. Tapi ingat ya tadi ya, kalau versinya dokter, mimpi basah itu adalah finalnya. Finalnya seseorang itu baligh. Silakan kalau lagi diskusi. Ustaz, Mm-mm. eh, dalam kalender eh, di kita kan pandangan ruhiyatnya beda-beda tuh, Ustaz. Oke. Itu gimana tuh? Ya, kalau pandangan ru'yatnya beda-beda, ya sudah kita ngambil, misalnya kita nggak tahu nih, dalam artian kita nggak tahu, udah kita pakai yang umum aja di Google, kita searching aja, itu untuk meringkas kita karena keteledoran kita dan karena ketidakfahaman kita, tapi kita ringkas saja, dan kita hitung apa kelahiran anak kita di bulan di bulan Komariah atau Komariah di waktu itu aja, dipakai searching di Google kan ada kan, bisa kan sekarang kan, Insya Allah itu Ada sudah ini bisa ada gitu. ah, sudah bisa mengatasi kelalaian kita yang dahulu. Karena kita nggak mungkin kan, kita melihat wah ini harus kita tatabu terus, sudah nggak, itu terlalu Iya, memakan waktu dan terlalu merepotkan kita. Kita iya. ambil simpelnya dulu aja untuk sementara ini dan kita mengambil hal yang paling umumnya dulu aja. Udah, gitu aja. Berarti ini juga penting juga kan ya, kita punya satu kalender kan. Iya. Iya. Kalau udah kayak gini coba gitu, pusing kan. Eh, Kita nggak punya track record untuk menghitung itu. Nah, ini makanya bener-bener, makanya kalau orang anggap bahwasanya persatuan kalender itu nggak penting, catat siapa? Ini kalau udah masalah begini coba, kita nggak pernah tahu kalau udah begini, ini penting. Nggak persatuan kalender itu nggak cuma cukup di Idul Fitri, Idul Adha, enggak. Ini di sini ini pentingnya juga. Bahkan ini sifatnya individual, bukan sekelas negara ataupun eh, apa daulah yang besar gitu. Ini sekelas individu aja kita penting untuk mengetahui apa mempersatukan kalender itu penting. Ada lagi diskusi yang lain silakan. Ah, Kalau belum punya anak gitu. Hitungan orang. Cukup yang senior saja lah. Silakan Pak Marioto untuk dinasehati anak muda ini Pak Marioto. Cari Udah dulu, udah nah. banget sih, San. Cari istri dulu. Tuh, silakan tuh. Itu udah ini di antara yang paling senior sudah berbicara seperti itu, San. Iya. Wah, nggak ada masalah. Gak ada masalah. Tahu, 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 tahu. Oke. Pak Mario tuh mau ngitung lagi mungkin. Jadi nambah. Aduh, tahu, tahu. Silakan kalau ada lagi diskusi. Oke. Kalau nggak ada diskusi, saya tutup dengan gini. Kenapa kok bab ini didahulukan Ustadz daripada bab-bab yang lain? Jawabannya adalah karena bab ini merupakan syarat dari diterimanya atau dituliskannya seseorang itu untuk dikenai beban hukum syarat.
Syarat itu harus didahulukan daripada yang disyarati. Sebelum kita masuk kerja, kita kan pasti punya syarat kan? S1 misalnya. Kan itu adalah syarat yang harus kita penuhi dulu untuk kita kerja. Sama ini juga. Baligh itu merupakan syarat awal kita untuk kita melaksanakan perintah hukum syara. Puasa, nikah, haji, sholat, zakat, terus melakukan muamalah, dan lain sebagainya. Itu merupakan syarat. Makanya syarat harus didahulukan daripada masyrut. Masyrut itu sesuatu yang disyaratkan. Maka bab ini didahulukan daripada bab-bab yang lain. Oke. Nah, tafadhol masih ada 14 menit lagi. Tapi saya kayaknya belum bisa bahas istinja ya, karena agak panjang dan agak perlu pendetilan. Makanya saya cukupkan aja lah sampai bab alamat bulughin aja dulu. Pendetilannya banyak. Nah, sementara ini kita nggak pakai dalil Quran dulu ya. Kalau misalkan antum mau tanya dalilnya, insya Allah ana ada dalilnya. Tapi untuk sementara ini pembelajaran kita di awal ini, tahap awal ini hanya sebatas kita menguliti kitab. Oke, batas kita adalah menguliti kitab, menguliti setiap kalimat yang ada dalam kitab. Untuk dalil nanti di fase berikutnya atau di level berikutnya, untuk kita mengetahui dalil. Penting nggak Ustaz kita mengetahui dalil? Oh, sangat penting. Justru itu inti dari pelajaran fikih. Kita tahu hukum syara, kita tahu dalilnya. Tapi untuk sementara ini, untuk awalan ini, kita cukupkan dengan hal yang simple ini dulu aja. Taib. Silahkan kalau ada lagi diskusi. Kalau seorang itu belum balik, sudah boleh menikah belum? Belum. Syaratnya orang nikah itu baligh. Artinya ketika Rasulullah menikahi Ibunda Aisyah itu sudah balik Sudah berarti. baligh. Sudah baligh pastinya. Kan kalau di negara kita kan 9 tahun masih anak-anak. Kalau di syara kan enggak. 9 tahun udah dihukumi apa bisa kita sangka kalau dia sudah baligh seperti itu. Karena memang syara mengatakan seperti itu. Dan untuk pendetilannya nanti kenapa kok Nabi menikahi Bunda Aisyah seperti ini, seperti ini, seperti ini, itu bisa dicari di kitab tauhid biasanya. Kalau untuk masalah ini, Ana masih belum berani untuk menjawab ya San, masih secara detailnya. Hanya saja yang bisa Ana pastikan bahwasanya Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha itu adalah orang yang terbebas dari apa ya, orang yang Allah jaga dari perbuatan-perbuatan yang dilanggar hukum. Iya, biasanya banyak tuh kata orang-orang Islamofobik, orang-orang feminis gitu-gitu suka bawa-bawa itu kalau eh, kampanye Islamofobik gitu mereka. Mm-mm. Seolah-olah Rasulullah pedofil atau apa gimana Iya. gitu mereka bilang. Hmm, Silakan. Kalau ada lagi diskusi, kalau ada. Dan, Cukup tak? cukup ya. Ya. Apakah udah banyak, Pak? Ya sudahlah. Cukupkan ya. Kita cukupkan sampai di sini. Barakallah li wa lakum. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Dan yang pasti ini langsung diamalkan ya. Langsung diamalkan. Karena fikih itu adalah ngomongin soal amaliyah praktis. Dan dia tidak akan pernah bisa dipahami kecuali langsung diterapkan. Itu. Barakallah li wa lakum. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan perlu saya mohon ampun. Kita tutup dengan mengucap lafaz hamdalah.
Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil dan Alhamdulillahirrahmanirrahim. subhanakallahumma wa alamin. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa Ilaih. sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.